Jadi malam itu, Suyu lagi di bar. Dia baru aja putus dari Lin Weiwei, cewek yang harusnya hari itu jadi istrinya. Harusnya nikah, malah nongkrong di bar. Sedih banget vibesnya. Iya. Tapi pas di bar, Suyu malah lihat seorang wanita yang cantiknya nggak masuk akal. Cantik doang atau cantik level bikin server lag? Level bikin ruangan auto slow motion. Bahkan kalau ada superstar berdiri di sampingnya, superstar itu bisa kelihatan biasa aja. Waduh, ini bukan cantik biasa. Ini cantik mode premium limited edition. Benar. Suyu yang udah pernah lihat banyak cewek cantik, termasuk Lin Weiwei si primadona kampus, tetap merasa wanita ini beda kelas. Jadi Lin Weiwei langsung turun kasta di mata Suyu? Kurang lebih. Tapi Suyu bukan cuma kagum karena cantik. Dia merasa ada aura aneh dari wanita itu. Aura kayak gimana? Aura dingin, mahal, dan bikin orang tanpa sadar pengen hormat. CEO vibes banget. Iya. Tapi Suyu yakin dia nggak kenal wanita itu. Jadi dia mikir, paling juga nggak bakal ketemu lagi. Nah, kalau karakter bilang nggak bakal ketemu lagi, biasanya malah bakal jadi tokoh penting. Betul. Nggak lama, HP Suyu getar. He Bai-chen datang. Itu temennya Suyu? Iya, junior sekaligus adik seperjuangan. Begitu lihat Suyu minum sendirian, He Bai-chen langsung ngeledek. Pasti sadis. Dia bilang, lah, bukannya hari ini lu harusnya urus akta nikah? Kok malah minum sendirian di bar? Aduh, nyelekit banget. Suyu cuma minum, terus jawab datar, nggak jadi. Kita putus. He Bai-chen pasti kaget parah. Kaget banget. Mulutnya sampai kebuka. Dia bilang, hah? Gue salah dengar gak sih? Wajar. Soalnya Suyu kan bucin lama. Iya. He Bai-chen tahu banget selama ini Suyu kayak diperbudak sama keluarga Lin Weiwei. Sampai temennya trauma sama cinta? Bahkan He Bai-chen sampai takut pacaran karena lihat nasib Suyu. Itu bukan kisah cinta lagi, itu warning sign. Suyu bilang, kamu gak salah dengar. Kami benar-benar putus. Dia balik sama cinta pertamanya. Waduh. Sebelum nikah malah balik ke mantan. He Bai-chen diam 2 menit. Terus tiba-tiba dia tepuk tangan. Lah, kok tepuk tangan? Dia bilang, kabar bagus, senior. Untung ketahuan sebelum nikah. Ini bukan musibah, ini penyelamatan hidup. Valid sih. Lebih baik sakit 6 tahun daripada hancur seumur hidup. Suyu juga mikir begitu. Kalau ketahuannya setelah nikah, mungkin lukanya jauh lebih parah. Terus He Bai-chen bahas apa? Dia langsung tanya, kalau udah putus, kenapa lu masih kerja kayak Buddha di perusahaan pamannya Lin Weiwei? Nah, ini penting. Pamannya Lin Weiwei itu namanya San Yuanzheng, bos Yuanzheng Technology. Dari namanya aja udah kelihatan kayak bos licik. Dan memang licik. Dari awal Suyu udah gak suka sama orang itu. Tapi Lin Weiwei yang maksa Suyu kerja di sana. Katanya demi keluarga? Iya. Lin Weiwei bilang pamannya memperlakukan dia kayak keluarga. Jadi Suyu harus menghargai. Tapi kenyataannya? Suyu dikasih jabatan manajer produk, tapi realitanya dia disuruh ngerjain semuanya. Jadi title-nya manajer, kerjanya all role? Persis. Apapun dikerjain. Urusan produk iya, urusan lain juga iya. Tapi gajinya rendah banget. Itu bukan kerja, itu dimanfaatkan. Makanya Suyu bilang, aku mau resign. Akhirnya. Dulu tiap Suyu mau resign, Lin Weiwei selalu ngancam putus.
Sekarang udah putus beneran, jadi ancamannya expired. Betul. Suyu sadar dia nggak perlu lagi mempertaruhkan hidupnya buat San Yuanzheng. Hibai Chen pasti senang. Dia langsung tepuk paha sambil bilang, bener banget. San Yuanzheng itu cuma manfaatin lu. Terus dia nawarin kerjaan? Iya. Hibai Chen bilang, senior, orang sehebat lu bisa dapat gaji gede di perusahaan teknologi manapun. Gue kenal beberapa CEO, mau gue rekomendasiin? Tapi Suyu nolak? Iya. Suyu bilang, nggak perlu. Aku mau bangun bisnisku sendiri. Tengfei Technology. Wih, ini dia. Dari SAD Bu jadi founder. Tengfei Technology sebenarnya sudah Suyu daftarkan sejak lulus kuliah. Jadi dia dari dulu memang mau startup? Iya. Tapi Lin Weiwei nggak setuju. Katanya bisnis itu berisiko, kerja kantoran lebih aman. Padahal kerja kantoran di perusahaan pamannya malah jadi budak. Nah itu. Karena Lin Weiwei terus ngancam putus, Suyu akhirnya menyerah dan kerja di Yuanzheng Technology. Bahkan bonusnya juga buat Lin Weiwei. Iya. Bonus akhir tahun Suyu langsung masuk rekening Lin Weiwei. Gila. Cowok ini bukan cuma tulus, tapi udah masuk mode ATM berjalan. Hibai Chen langsung berdiri pas dengar Suyu mau bangun Tengfei Technology. Excited banget. Banget. Dia bilang, serius, senior? Lu beneran mau mulai? Suyu jawab, Suyu mengangguk, serius. Kamu tertarik ikut? pasti langsung gas. Hibai Chen bilang, Kak, lu tahu nggak berapa lama gue nunggu lu ngomong kayak gini? Malam ini gue pulang dan bilang ke ayah gue kalau gue resign. Dia rela ninggalin kerjaannya demi ikut Suyu? Iya. Karena dia tahu Suyu bukan orang biasa. Emang sehebat apa Suyu? Waktu masih mahasiswa baru, Suyu pernah mengembangkan drone dengan daya tahan terbang lama. Mahasiswa baru bikin drone canggih? Itu otaknya bukan standar kampus. Teknologinya bahkan sampai diadopsi militer. Waduh, levelnya bukan skripsi lagi, itu udah proyek negara. Suyu pakai nama samaran, Zorro. Uang hadiahnya dia sumbangkan semua ke alma mater. Kenapa disumbang? Karena dulu dia bisa kuliah berkat beasiswa dari kampusnya. Respect. Dia nggak lupa asal. Bahkan pernah ada pihak luar negeri yang menawarkan 80 juta supaya Zorro kerja untuk mereka. Terus Suyu ambil? Nggak. Dia nolak tanpa ragu. Gila, tahan godaan banget. Bagi Suyu, kepentingan negaranya lebih penting daripada uang. Makin kelihatan Lin Weiwei rugi besar. Hibai Chen juga mikir gitu. Menurut dia, Suyu itu langka. Pintar, loyal, kuat prinsip, dan setia. Tapi Lin Weiwei malah ninggalin dia demi cowok lama. Hibai Chen sampai mikir, cewek bodoh itu nggak sadar harta karun apa yang dia buang. Benar sih. Kadang orang baru sadar nilai sesuatu setelah hilang. Akhirnya Suyu menerima Hibai Chen masuk ke Tengfei Technology. Hibai Chen jago teknis juga? Nggak terlalu. Tapi dia jago marketing. Dan startup butuh orang kayak dia. Cocok. Suyu otaknya, Hibai Chen mulut promosinya. Hibai Chen lalu ketawa dan bilang, kalau San Yuanzheng suatu hari tahu lu itu Zorro, dia pasti nyesel sampai susah tidur. Karena nggak bisa manfaatin nama Suyu buat cari uang? Iya. Itulah alasan Suyu menyembunyikan identitasnya. Biar karyanya nggak dipakai orang serakah. Pat. Hibai Chen angkat gelas dan bilang, sekarang lu sudah punya rencana. Apalagi yang lu khawatirkan?
Kalau kita gabung, dunia teknologi bakal kita gas. Tapi Suyu masih ada bebannya? Iya. Suyu bilang, aku cuma khawatir soal pernikahan yang batal. Aku nggak tega bilang ke ibu angkatku. Oh, Suyu dekat banget sama keluarganya? Iya. Hibai-chan tahu Suyu sangat berbakti. Jadi dia langsung gebrak meja. Dia bilang apa? Kalau gitu, kita nggak batalkan. Gue yang urus. Lah, maksudnya gimana? Suyu juga bingung. Dia tanya, kamu mau menyelesaikan ini gimana? Hibai-chan jawab, Dia cuma kedip dan bilang, tenang aja. Gue urus. vibesnya antara jenius dan ngaco. Suyu juga mikir begitu. Karena dia sedikit mabuk, dia nggak terlalu menganggap serius. Terus wanita misterius tadi muncul lagi? Iya. Wanita cantik itu lewat lagi. Yang aura mahal itu? Iya. Mata Hibai-chan langsung berbinar. Dia bilang, buset, bar ini ternyata punya stok cewek premium. Anak ini nggak bisa kalem ya. Dalam cahaya redup, wanita itu kelihatan makin elegan. Bahkan langkahnya saja bikin orang nengok. Terus Hibai-chan nyeletuk? Dia nyenggol Suyu sambil bercanda, kualitas begini sih top tier. Aduh, hati-hati. Biasanya cewek seperti itu pendengarannya tajam. Benar aja. Wanita itu tiba-tiba menoleh dan melirik Suyu. Deg-degan? Jantung Suyu langsung naik speed. Tapi kenapa dia yang deg-degan? Kan Hibai-chan yang nyeletuk. Itulah anehnya. Wanita itu cuma melirik Suyu, lalu langsung pergi. Suyu mikir apa? Dia pikir mungkin cuma halusinasi karena kebanyakan minum. Padahal bukannya. Bukan. Setelah Suyu dan Hibai-chan berpisah di depan bar, ternyata wanita itu diam-diam memperhatikan Suyu dari dalam mobil mewah. Waduh, jadi dia memang tertarik. Namanya Shen Xiun. Dan dia bukan wanita biasa. CEO? Lebih dari itu. Di sisi mobilnya, ada bartender berlutut dengan wajah babak belur. Lah, kenapa tuh? Bartender itu memohon ampun. Rupanya dia menerima uang $5.000 untuk membantu rencana jahat seseorang. Siapa dalangnya? Presiden Chen dari Hengfa. Dia ngapain? Dia tahu keluarga Shen mau mengatur pernikahan untuk Shen Xiun. Jadi dia mencoba memaksa keadaan supaya Shen Xiun menikah dengannya. Gila. Red flag-nya bukan bendera lagi, udah spanduk. Shen Xiun dingin banget. Dia bilang ke asistennya, sebelum fajar, aku mau Hengfa bangkrut. Waduh, sekali ngomong langsung satu perusahaan tamat. Asistennya langsung tegang dan jawab, baik, Presiden Shen. Ini powernya bukan main. Lalu Shen Xiun melihat Suyu yang sedang menunggu mobil. Terus? Dia sedikit mengangkat dagu dan berkata, aku butuh semua informasi tentang pria itu dalam 10 menit. Asistennya pasti shock. Banget. Dalam hati dia mikir, Presiden Shen yang biasanya dingin kayak salju kok bisa tertarik sama pria? Suyu nggak sadar dia baru saja masuk radar wanita powerful. Sama sekali nggak sadar. Terus sisi Lin Weiwei gimana? Nah, di sisi lain, Lin Weiwei lagi menunggu Sheng Xian. Itu cinta pertamanya kan? Iya. Hari itu ulang tahunnya Lin Weiwei. Dia berharap Sheng Xian akan kasih kejutan besar. Lamaran? Dia berharap begitu. Apalagi dia sempat melihat cincin berlian. Tapi Sheng Xian belum menghubungi? Belum. HP-nya sepi. Lin Weiwei mulai panik.
Dia mulai takut cincin itu bukan buat dia? Iya. Pikiran itu bikin wajahnya pucat. Karena dia sudah ninggalin Suyu. Betul. Dia sudah memilih Sheng Zian, dan sekarang dia takut ternyata Sheng Zian gak serius. Waduh, mulai sadar pilihan hidupnya Rizky. Lin Weiwei sebenarnya sengaja menjaga jarak terakhir dengan Sheng Zian. Dia pikir cowok kaya seperti Sheng Zian gampang bosan kalau terlalu cepat mendapatkan semuanya. Jadi dia pakai strategi tarik ulur? Iya. Semua demi menangkap ikan besar bernama Sheng Zian. Tapi sekarang ikannya malah nggak jelas. Benar. Dia mulai berpikir, jangan-jangan Sheng Zian gak pernah mau melamar dia. Terus dia ngapain? Dia teringat video yang pernah dia rekam. Lalu dia bikin pesan seolah-olah ditujukan untuk Suyu. Isinya? Suyu, bisa berhenti kirim barang ke perusahaanku? Aku sudah menolakmu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Padahal Suyu nggak ngapa-ngapain? Gak. Itu cuma trik. Biar Sheng Zian cemburu? Tepat. Dia pura-pura salah kirim ke Sheng Zian. Drama banget. Ini bukan salah kirim, ini strategi marketing emosional. Lin Weiwei bahkan menghitung dalam hati, 3, 2. Belum sampai 1? Sheng Zian langsung menelepon. Umpannya dimakan. Sheng Zian bilang, sayang, Suyu ganggu kamu lagi? Lin Weiwei pasti langsung lega. Iya. Panggilan, sayang, itu bikin dia merasa Sheng Zian masih peduli. Terus dia pura-pura kaget? Dia bilang, aduh, maaf Kak Zian. Aku salah kirim. Aktingnya niat banget. Sheng Zian bilang, gak apa-apa, sayang. Kamu di mana? Aku jemput, kita makan malam. Lin Weiwei langsung halu lamaran lagi? Iya. Dia sudah membayangkan pakai cincin berlian 10 karat dan bilang, aku bersedia. Padahal baru diajak makan. Tapi di kepalanya, itu sudah jadi adegan lamaran. Ekspektasi terlalu tinggi, realitas siap menampar. Setelah menutup telepon, Lin Weiwei makin yakin bahwa putus dari Suyu adalah keputusan tepat. Dia merasa sebentar lagi jadi sosialita kaya? Iya. Dia bahkan mikir Suyu sudah nggak pantas buat dia. Wah, sombongnya belum apa-apa. Sementara itu, Suyu sudah masuk taksi. Mau pulang? Iya. Tapi sopir taksi dapat order tambahan. Karena tarifnya lumayan, sopir itu bertanya ke Suyu. Nanya apa? Anak muda, boleh nggak aku jemput penumpang lain di tikungan depan? Nanti ongkosmu aku kurangin. Suyu setuju? Iya. Dia nggak keberatan. Dia tahu sopir juga cari nafkah. Terus taksinya berhenti di mana? Di depan perusahaan Lin Weiwei. Lah, semesta suka bercanda. Suyu melihat tempat yang familiar itu dan langsung terdiam. Masih sayang? Bukan. Lebih kerasa nggak adil. 6 tahun itu bukan 6 hari. Sakitnya bukan karena kehilangan orangnya, tapi karena effortnya sia-sia. Betul. Karena penumpang tambahan belum datang, Suyu turun sebentar untuk merokok. Terus Lin Weiwei keluar? Iya. Mereka nggak sengaja berpapasan. Lin Weiwei pasti langsung salah paham. Banget. Dia mengira Suyu datang buat menunggu dia. Padahal cuma efek rute taksi. Lin Weiwei langsung berkata, Suyu, kalau kamu sudah setuju putus, kenapa masih nunggu aku di sini? Pede banget. Suyu terkejut sebentar, lalu jawab dingin, aku nggak nunggu kamu.
Tapi Lin Weiwei percaya? Gak. Dia melihat Suyu bau alkohol, jadi dia pikir Suyu minum karena patah hati. Dia makin yakin Suyu belum move on. Iya. Dalam pikirannya, Suyu pasti sengaja datang, pura-pura kuat, lalu ingin dapat simpati. Padahal Suyu sudah capek sama dramanya. Karena tahu Sheng Zian akan segera datang, Lin Weiwei makin sok tegas. Dia bilang, Suyu, ini nggak ada gunanya. Aku nggak akan kembali. Aduh, merasa jadi hadiah utama. Setelah itu, dia berlari ke arah Porsche putih. Sheng Zian datang? Iya. Sheng Zian menurunkan kaca mobil dan menyapa Suyu, teman sekolah lama, sudah lama nggak ketemu. Suyu jawab apa? Kita nggak dekat. Jadi nggak ada istilah sudah lama nggak ketemu. Dingin, singkat, menusuk. Sheng Zian diperlakukan dingin, tapi dia nggak marah. Karena dia merasa menang? Iya. Dalam pikirannya, dia akan merebut Lin Weiwei dari Suyu. Buat dia, itu kemenangan ego. Jadi dia nggak benar-benar cinta? Nggak. Dulu Sheng Zian memang pernah mengejar Lin Weiwei, tapi ketahuan main-main. Lin Weiwei marah dan mereka berpisah. Terus dia ke luar negeri? Iya. Beberapa tahun kemudian, dia tiba-tiba ingat Lin Weiwei lagi. Setelah mencari tahu, dia tahu Lin Weiwei hampir menikah dengan Suyu. Terus dia sengaja balik? Betul. Dia kembali tepat sebelum mereka urus akta nikah. Tujuannya merebut? Iya. Baginya, mengalahkan seorang pria jauh lebih menarik daripada sekadar mengejar wanita. Ego cowok toksik banget. Apalagi dia tahu Lin Weiwei dan Suyu pacaran 6 tahun, tapi belum benar-benar menikah. Jadi dia makin merasa tertantang. Sheng Zian lalu berkata dengan nada nyindir, teman lama, maaf ya, kali ini aku duluan. Maksudnya provokasi? Iya. Dia ingin Suyu marah atau sakit hati. Suyu kepancing? Gak. Suyu melirik Lin Weiwei yang tampak bersalah, lalu langsung paham. Paham apa? Bahwa mereka berdua sudah punya rencana sendiri. Sheng Zian penuh ego, Lin Weiwei penuh ambisi. Cocok sih. Couple red flag. Suyu cuma tersenyum sinis dan berkata, terserah kamu. Itu lebih sakit daripada marah. Iya. Karena artinya Suyu sudah benar-benar nggak peduli. Lin Weiwei gimana? Dia merasa nggak nyaman melihat ekspresi Suyu yang terlalu tenang. Dia berharap Suyu hancur? Iya. Dalam pikirannya, Suyu pasti cuma pura-pura kuat. Nanti juga sembunyi dan menangis. Egonya masih yakin dia pusat dunia. Karena takut suasana makin aneh, Lin Weiwei berkata pelan, Kak Zian, aku lapar. Bukannya kita mau makan malam? Sheng Zian langsung pamer kemesraan? Iya. Dia menarik wajah Lin Weiwei dan menciumnya di depan Suyu. Sengaja banget. Tapi Suyu nggak bereaksi. Dia sudah berbalik dan masuk ke taksi. Justru Lin Weiwei yang kaku ya? Iya. Walaupun dia dan Sheng Zian sudah dekat beberapa hari ini, dicium di depan Suyu tetap bikin dia nggak nyaman. Karena Suyu adalah masa lalunya selama 6 tahun. Betul. Dia melirik Suyu tanpa sadar. Dan Suyu? Suyu sudah masuk mobil. Wajahnya dingin, tegas, dan terasa asing. Itu tanda dia sudah selesai. Tapi Lin Weiwei masih menghibur diri. Dia pikir, mungkin dia nggak lihat. Kalau lihat, pasti dia sudah hancur. Denial banget. Setelah itu, Sheng Zian membawa Lin Weiwei pergi. Ke restoran? Nah,
Itu dia. Mobilnya berhenti di sebuah gedung apartemen. Lah, bukan makan malam? Lin Weiwei juga kaget. Dia bertanya, Kak Zian, bukannya kita mau makan? Sheng Zian jawab apa? Dia bilang, sayang, makan di rumah aja. Kucingku bisa salto. Nanti aku tunjukin. Alasan paling lawas sedunia. Padahal di apartemennya nggak ada kucing sama sekali. Lin Weiwei ngerti maksudnya? Ngerti. Tapi dia tetap pura-pura polos dan bilang, wah, kucingmu hebat banget. Akting polos level profesional. Dia memang sudah menunggu momen ini. Dia pikir Sheng Zian akan melamar, jadi dia siap menerima semuanya. Tapi waktu masuk apartemen, Lin Weiwei langsung bingung. kenapa? Apartemennya kosong. Nggak ada bunga, nggak ada dekorasi, nggak ada lilin, nggak ada tanda-tanda lamaran. Waduh, ekspektasi mulai retak. Tempatnya bahkan lebih mirip ruang pamer daripada rumah. Terus dia sempat nanya, Belum sempat. Sheng Zian langsung mendekat dan makin agresif. Lin Weiwei mulai panik. Dia masih berusaha menjaga arah permainan. Saat Sheng Zian makin mendesak, Lin Weiwei menahan tangannya dan berkata, Kak Zian, kamu gak lupa sesuatu? Maksudnya cincin? Iya. Tapi Sheng Zian salah paham. Dia kira apa? Dia kira Lin Weiwei menanyakan perlindungan. Aduh, buyar semua halu lamaran. Lin Weiwei langsung membeku. Saat itu dia sadar? Iya. Dia mulai sadar, Sheng Zian mungkin sama sekali nggak berniat melamarnya. Terus dia marah? Dia menggigit bibir, mendorong Sheng Zian, lalu berkata dengan wajah tersinggung, Kak Zian, aku bukan cewek sembarangan. Kamu benar-benar menganggapku pacarmu nggak? Sheng Zian panik? Dia bingung. Dia nggak tahu apa yang dimaksud Lin Weiwei. Tapi dia memang jago membujuk wanita. Jadi dia bilang apa? Dia memeluk Lin Weiwei dan berkata, sayang, tentu kamu pacarku. Aku cuma bercanda. Aku sudah menyiapkan hadiah. Hadiah dadakan? Banget. Sheng Zian sebenarnya nggak menyiapkan apa-apa. Dia bangkit, mencari-cari di sudut ruangan, lalu menemukan tas Dior. Lin Weiwei langsung senang? Awalnya iya. Dia pikir mungkin ini bagian dari kejutan. Mungkin cincin disembunyikan di dalam? Itu yang dia harapkan. Dia membuka tas itu dengan penuh harap. Terus isinya? Satu set skincare mini size. Hah? Mini size? Iya. 7 atau 8 item kecil. Jelas seperti sampel bonus pembelian produk ukuran penuh. Dari ekspektasi cincin berlian 10 karat jadi sampel skincare? Betul. Lin Weiwei langsung membeku. Mentalnya pasti langsung jatuh. Satu pikiran muncul di kepalanya, dia tertipu. Cincin berlian itu bukan buat dia? Sepertinya bukan. Kemungkinan besar Sheng Zian akan melamar orang lain. Tapi dia masih menggoda Lin Weiwei? Iya. Dia bahkan gak menyiapkan hadiah yang layak. Sakit banget. Dia ninggalin Suyu yang tulus demi cowok yang cuma kasih sampel gratis. Dan di saat itulah Lin Weiwei mulai menyesal. Baru sadar Suyu lebih berharga? Iya. Dia teringat Suyu. Cowok yang selama 6 tahun selalu ada, selalu memberi, selalu sabar. Tapi sudah dia buang. Betul. Lin Weiwei yang tadinya merasa akan jadi sosialita kaya, sekarang cuma duduk dengan hati kosong sambil memegang skincare mini size. Karma datang bukan naik ojek, tapi naik jet pribadi.
Sementara itu, Suyu sama sekali nggak tahu drama Lin Weiwei. Dia sudah move on? Dia sedang menuju hidup barunya. Dia akan resign, membangun Tengfei Technology, dan mungkin segera bertemu lagi dengan Shen Xiun. Mantannya baru mulai nyesel, tapi Suyu sudah masuk bab baru. Dan bab baru itu kelihatannya jauh lebih besar daripada yang pernah Lin Weiwei bayangkan. Fix, Lin Weiwei bukan kehilangan pacar biasa. Dia kehilangan pria yang suatu hari nanti bisa berdiri di puncak dunia teknologi. Dan waktu itu terjadi, penyesalannya bakal telat banget. Karena Suyu bukan lagi cowok yang menunggu di belakangnya. Dia sudah jadi cowok yang berjalan maju tanpa menoleh lagi.